Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FTP server dan mail server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori dengan NIM 1905 12 14 088 dari Sistem Informasi 19B Universitas Negeri Surabaya. Oke, untuk tujuan dari FTP server, tujuan dari pembelajaran kali ini memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan yang terakhir mensimulasikan FTP dengan Cisco Packet Tracer. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server, atau bisa kita sebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik, gitu ya. Diharapkan dengan artikel ini nantinya kita sama-sama dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara kerja FTP untuk melakukan remote server. Jadi remote server itu sangat berguna untuk mengolah website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server. Terus sejarahnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita langsung ke cara kerja. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer masukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi pertama itu kita harus masukkan username dan password supaya kita bisa mengakses data. Kemudian setiap kali kamu ingin mengunduh atau mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputermu, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Nah, jadi password dan username itu sangat krusial dalam FTP ini. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan atau menyalin atau membuat dan menghapus data yang ada dalam direktori penyimpanan komputer. Jadi dengan password dan username tadi kita bisa melakukan banyak hal dengan mengunduh, mengunggah, atau melakukan aksi lain seperti memindahkan file atau menyalin atau membuat atau menghapus data yang ada di direktori penyimpanan komputer kalian, gitu ya. Namun sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jadi ada yang kita sebut dengan FTP client dan ada yang kita sebut FTP server. Untuk FTP client itu adalah para pengguna. Contohnya nanti kita itu di komputer. Nah, untuk servernya FTP server itu FTP yang ada di pusat. Nah, jadi ada server, ada client. Tuh, aplikasi FTP client ini bisa dibaca sendiri. Ada FileZilla FTP client, terus ada Windscape, ada GFTP dan lain-lain. Ini ada perintah dasar ya. Perintah dasar dalam FTP: koneksi ke FTP server dari FPC client.
pertama itu FTP atau alamat FTP server, itu untuk melihat directory server, sedangkan dir untuk mengupload file dari PC klien ke PC server, sedangkan put atau dalam kurung nama file mendownload file dari server ke PC klien. Kemudian get atau nama file keluar dari koneksi FTP server, itu quit. Get itu dapatkan gitu ya. Selanjutnya skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Jadi ini dinamakan PC klien, sedangkan yang di sini ini server gitu ya. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti yang kemarin ya, seperti yang sebelumnya. Oke, kita langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, dan laptop smartphone dapat tersambung dengan file server 43432. Oke, nyalakan service, itu yang kedua. Kita yang pertama dulu ya, PC1, PC4, laptop smartphone ke 43432 file server ya. Satu kita coba cek ping. Ping 332 meter. Nah, ini sudah ya, sudah tersambung. Berarti kita coba ke PC4 apakah sudah tersambung. Ping 43 enter. Kalau awal-awal gini emang agak lama. Coba lagi. Ping 3 ini kok timeout. Berarti kita coba cek IP-nya. Nah, ini ternyata di sini gateway-nya hilang. 192 kita isi dulu ya. Ini kita coba lagi. Nah, ini udah ya, udah bisa yang oke, PC4 sudah bisa. Kita ke laptop, kita cek semua ya. Nah, ini sudah tersambung dengan server dan desktop ke sini. Ping oke, sudah tersambung. Oke, sudah tersambung semuanya. Kita ke langkah kedua, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba
passwordnya coba dan password seperti tampilan dari FTP. Nanti kita buat ini ya. Oke, FTP server FTP ini kita sudah buat ya. Saya tulis cobain, terus passwordnya cobain. Oke, sudah, klik on. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC1 buat sebuah file dengan nama pesan PC1 dengan isi seperti berikut. Ini pesan dari PC1. Oke, PC1 stop. Editor, ini pesan dari PC1. Pak, ini ya, kita save, enter the new file name. Ya, pesan. Kemudian setelah ini, setelah kita buat, kemudian kita cek bahwa tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Setelah itu sudah, kita ke command prompt, kita ketikkan dir, enter, pesan. Oh, ini sudah ya, sudah. Kita close dulu. Tahap selanjutnya buat koneksi ke FTP server ketik kedua dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan B1 ke server menggunakan perintah put pesan PC1 txt. Seperti ini ya, kita ketikkan FTP dulu, kita masukkan username, password, kemudian kita put pesan PC1 txt. Enter, username-nya tadi apa, cobain ya, cobain, enter lagi, passwordnya sama, enter, kemudian kita ketikkan put pesan PC1 txt dan complete. Oke, complete. Terus dulu. Selanjutnya kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Dir, cek, nah ini sudah ya, terupload.
upload berarti pesan VCL TXT. Kita close. Selanjutnya pada laptop kita buat koneksi pesan seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download pesan VC1 TXT yang sudah terupdate ke laptop kita. Coba download berarti kita tuliskan get. Nah ini get pesan VC1 TXT. Oke. Kita ke laptop, command prompt ketikkan sama ya FTP, enter, username-nya, password-nya kita masukkan. Nah ini sudah oke. Berarti kita get, kita download, login, ya get, kita download ya, get, pesan VC1 TXT, enter, complete. Kemudian kita langkah selanjutnya, hapus dulu. Langkah selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kalau laptop, text editor, kita buka. Oke, kita buka ya, file open. Nah ini pesan VC1. Oke, ini pesan dari VC1 Pak. Oke, mantap. Oke, sudah ya. Oke, untuk FTP server praktiknya sudah selesai.